Anda kembali menyaksikan Kompas Siang. Saudara, pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Pencarian tidak hanya dilakukan di laut, tapi juga di pinggir pantai. Hari ini merupakan hari ke-10 dan hari terakhir masa perpanjangan pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Pencarian tidak hanya dilakukan dengan menyisir lautan, tapi juga dengan menyisir di pinggir pantai. Dari penyisiran yang dilakukan hari ini tidak ditemukan korban ataupun barang milik penumpang kapal. Tim gabungan kami dari TNI Polri, SAR, bergabung, TNI AL juga TNI AD bergabung melakukan penyisiran sepanjang pantai dari Pantai Baluk sampai Pembuahan. Kami sisir hari ini, itulah hari ini air lagi pasang. Sementara kami sampai saat ini, hari ini di sepanjang pesisir Baluk sampai Pembuahan ini belum kami temukan. Dalam upaya pencarian kapal KMP Tunu Pratama Jaya KRI Pulau Vanildo, Satuan Kapal Ranjau Ko Armada 2 Surabaya dikerahkan. Yang istimewa di KRI Pulau Vanildo, maksud kami Vanildo, ada ruang atau chamber untuk kebutuhan emergensi para penyelam. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juru kamera Febri James dari atas kapal perang KRI Pulau Vanildo yang sedang berlayar di Selat Bali. Saudara, saat ini saya berada di atas KRI Pulau Vanildo dengan nomor lambung 732. Saya ikut dalam misi pencarian KMP Tunu Pratama Jaya. Lokasi sekarang adalah di Selat Bali dikarenakan kami ikut dalam pencarian. Yang menarik adalah TNI Angkatan Laut selalu menyertakan penyelam dari Dislam Bair dalam rangka untuk bisa mengecek atau melakukan evakuasi. Setiap ada penyelam, tentu saja dibutuhkan alat yang dinamakan dengan hiperbarik ini. Tentu saja ini sebagai alat bantu untuk bisa mengembalikan kondisi tubuh kembali normal kembali. Untuk mengetahui terkait dengan fungsi dari adanya hiperbarik, saat ini di sebelah kanan saya sudah ada Pasop di Dislam Bair Ko Armada 2, yaitu dengan Mayor Laut Teknik Sugiarto. Pasop, ini kan kita lihat di belakang kita ini ada hiperbarik ya, yang ada di atas KRI Pulau Vanildo. Sebenarnya secara fungsi asasi hiperbarik itu seperti apa? Fungsi dan atau mungkin manfaatnya seperti apa? Oke, saya akan menjelaskan secara singkat fungsi dari multiplex hyperbaric chamber. Fungsi aslinya adalah sebagai penanganan emergensi apabila penyelam mengalami dekompresi. Hal tersebut bisa terjadi apabila pada saat penyelam melaksanakan penyelaman mereka naik terlalu cepat. Dan tidak dapat melaksanakan stop dekompresi, sehingga mereka mau tidak mau harus melaksanakan chamber. Chamber ini bertujuan untuk melarut atau mengurangi kadar nitrogen yang menyumbat pembuluh darah yang ada di jaringan penyelam. Pada saat kita naik terlalu cepat, tentunya nitrogen ini akan mengembang lebih cepat sehingga akan menyumbat pembuluh darah. Setelah menyumbat ini, penyelam harus pas ini ditekan biar pembuluh darah itu nitrogen itu mengecil kembali sehingga dia akan larut kembali. Saudara, saya akan mencoba untuk masuk ke dalam chamber untuk melihat seperti apa. Jadi memang cukup sulit, saudara, karena memang ruangannya tidak terlalu lebar dari diameter, tapi memang seperti inilah konsep atau bentuk dari ruang. Saya akan masuk lagi ke dalam, saudara. Oke, seperti ini kondisinya. Oh, cukup sempit. Bagus ya tempatnya. Ya. Nah, Pak Kuryanto, ini kita sudah di dalam. Jadi langkah apa yang dilakukan? Harus tidur. Ada pasien atau pasien penyelam yang mengalami dekompresi ataupun merasakan hal-hal yang itu layak masuk chamber, kita masukkan di sini. Terlebih dulu kita checklist semua alat, termasuk udara tekan, oksigen murni. Di luar sudah ada standby seorang operator chamber. Di sini kami sebagai tender di dalam menyiapkan apa yang perlu kita siapkan pada saat pasien siap untuk melaksanakan terapi hiperbarik ini. Untuk lama durasi, khususnya penyelam, itu berapa menit? Mulai dari awal sampai dia selesai? Kita biasanya menggunakan tabel US Navy 9 atau 5, tergantung dokter yang kita konsultasikan kepada dokter hiperbarik, dilaksanakan pada tabel terapi apa, kita mengikuti perintah dokter seperti itu. Saya izin mencoba seperti apa ya, mungkin seperti apa iya. ya. Gitu. Bisa. Ya, saudara, saya akan mencoba seperti apa rasanya tidur
Ini untuk mengatur udara bilik besar atau kecil sesuai dengan enaknya kita menghirup udara. Seperti itu. Terima kasih banyak. Iya. Bagus, saudara, saya sudah mencoba menggunakan, ini pertama kalinya saya mencoba apa namanya ini, Kak Bagus? Ini alat hirup udara oksigen murni. Alat hirup udara oksigen murni. Pertama kalinya saya mencoba. Saudara, tentu saja ini adalah salah satu keunggulan alat yang ada di atas KRI Pulau Vanildo. Tidak semua KRI memiliki alat seperti ini. Tentu saja alat sangat membantu, khususnya dalam operasi evakuasi atau penyelamatan, khususnya bagi penyelam, baik mungkin penyelam di Selam Bair ataupun penyelam lainnya. Jurnal Munangan, Febri James, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.